Bisnis lebih mudah bersama izin. Hanya dengan izin, pendirian PT Anda bisa selesai dengan cepat, mudah, dan akurat. Butuh bantuan cek nama PT? Takut mirip kompetitor? Pakai fitur cek nama PT di website izin. Ingin dirikan PT dari rumah? Pakai Izin Go. Kebutuhan legalitas PT Anda langsung diantar ke rumah Anda. Mau cek proses pendirian PT Anda? Pakai tracking sistem izin langsung dari HP Anda. Udah kan? Tunggu apa lagi? Hubungi izin segera. Start your business right bersama izin. Selamat sore para hadirin sekalian. Terima kasih telah menghadiri acara webinar yang diselenggarakan oleh izin.co.id, layanan penyedia legalitas terlengkap, tercepat, dan terpercaya di Indonesia bersama Space Virtual Office. Yang pada hari ini acara kami juga didukung oleh BKPM, Kadin, HIPMI, V-Office, Helloka, Hello Life, Izin Tax, Izin Haki, dan juga Hukum. Tema webinar kita pada hari ini akan mengangkat tema yang memang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat, yang baru saja launching, yaitu PT Perorangan. Materi hari ini akan dipaparkan oleh notaris yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Namun sebelum itu, kita akan menyambut dua guest speaker kita yang sangat spesial dan merupakan satu kebanggaan buat kita bahwa mereka dapat menghadiri acara kita hari ini. Mari kita sambut Bapak Dr. Angga Wira MM, Komite Investasi BKPM RI, Ketua BPP HIPMI, Wakil Kepala Badaristek dan Inovasi Kadin Indonesia, dan juga Bapak Iqbal Farabi SHMH, Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi Digital, Pengembangan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM Kadin Indonesia. Selamat sore Pak Angga dan Pak Iqbal. Selamat sore. Selamat sore. Boleh sebentar ya Pak ya, ini ada kameranya. Boleh ditampilkan untuk kameranya? Selamat sore Mbak. Halo, mantap Pak, kelihatan Pak. Ya. Tinggal Pak Angga boleh ditampilkan kameranya? Apa sudah? Oke, siap. Sudah kelihatan semua di kamera saya. Selamat sore Pak Angga dan Pak Iqbal. Terima kasih atas kesempatannya hari ini boleh menghadiri acara webinar kita. Satu kebanggaan juga buat kami bahwa Pak Angga dan Pak Iqbal bersedia untuk menyambut para pengusaha muda yang juga hadir di acara kita hari ini. Mungkin sebelum mulai saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Pak Angga dan juga Pak Iqbal? Boleh, boleh.
Boleh. Oleh. Saya ada beberapa pertanyaan sih, tapi mungkin satu aja sih Pak, pertanyaan untuk Pak Angga dan Pak Iqbal masing-masing. Mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Angga Wira dulu ya Pak ya. PT perorangan ini kan merupakan isu yang baru Pak di masyarakat, dan kalau menurut pandangan Pak Angga Wira selaku Komite Investasi di BKPM, apakah PT perorangan ini bisa memajukan perekonomian di Indonesia? Karena sebenarnya banyak masyarakat yang mungkin ragu nih Pak untuk memulai bisnisnya melalui PT perorangan karena masih baru sekali kan isunya ini. Kalau menurut pandangan Pak Angga seperti apa Pak? Ya, makasih Debo, teman-teman dari izin panitia, juga ada sahabat saya Bung Iqbal Farabi yang mewakili Kadin Indonesia. Pertama gini Debo ya. Kalau kita lihat struktur pengusaha di Indonesia kan hampir 98% itu mungkin pengusaha kita ini informal ya Debo ya. Tantangannya kan bagaimana sebenarnya para usaha yang informal ini kan bisa naik kelas ya, naik kelas menjadi usaha yang formal gitu. Makanya pemerintah concern betul menjawab persoalan tersebut, karena ini kan persoalannya sudah terjadi bertahun-tahun ya. Nah, karena kalau namanya pengusaha yang informal ini akan banyak kesulitan untuk bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan gitu loh. Karena kalau kita misalnya di bank, perbankan dan lain sebagainya, ya pasti yang disupport teman-teman yang sudah punya legalitas formal. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah secara secara strategis ya udah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan lainnya, dibarengi dengan berbagai terobosan-terobosan peraturan yang ada gitu. Nah, salah satunya ini yang baru-baru ini juga di-launch adalah perseroan perorangan ya, perseroan terbatas perorangan. Jadi mungkin ini salah satu cara. Di samping juga ada kemudahan lainnya seperti kemudahan soal NIB, nomor induk berusaha, yang saya dapat infonya juga sudah terbit cukup banyak juga. Jadi memang ini salah satu cara bagaimana agar para pengusaha yang selama ini informal, tidak punya status, tidak punya badan hukum, bisa bertransformasi menjadi formal. Lalu udah formal ini kan pasti nanti akan naik ya, dari mulai usahanya mikro, kecil, menengah, dan mudah-mudahan menjadi besar. Jadi itu stagingnya ya, dan tentunya juga untuk kenaikan status pengusaha ini bukan hanya diperlukan suatu insentif dari si perizinan, tapi diperlukan juga environment ya, ekosistemnya. Dan saya sangat senang dalam hal ini ya, izin.co membantu kita juga dari pemerintah ya dan dunia usaha untuk memberikan penjelasan ya kepada masyarakat luas ya terkait peraturan-peraturan yang ada sekarang, dan mudah-mudahan kita bisa akses. Artinya kalau ada bottlenecking atau ada apa ya, kita sama-sama mencarikan solusinya. Kira-kira gitu Mbak Debo, makasih. Oke, terima kasih Pak Angga, luar biasa sekali penjelasannya, memberikan semangat dan inspirasi juga bagi para pengusaha kalau untuk mau scale up bisnisnya, menaikkan level bisnisnya, kalau bisa menjadi PT perorangan dulu ya Pak ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua untuk Pak Iqbal ya Pak. Kalau menurut Pak Iqbal, apakah saat ini merupakan timing yang tepat untuk memulai bisnis di Indonesia? Oke, sebenarnya Indonesia ini merupakan tempat yang paling sangat bagus untuk kita berinvestasi. Pertama, kita mempunyai luasan wilayah yang cukup besar, dikelilingi dengan lautan yang penuh banyak sekali potensi-potensi yang dapat kita grab di kemaritiman, dan juga kita mempunyai populasi jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga kita mempunyai market yang besar pula. Kalau kita melihat China dan India, mereka sudah punya jumlah penduduk yang besar, sehingga pada saat entrepreneur meng-create sesuatu, mereka sudah jelas pangsa pasarnya ada jumlahnya yang cukup signifikan. Nah, kita punya potensi itu, kita bisa garap
apapun kita bisa create, apalagi sekarang anak-anak muda ini sangat kreatif, diberikan kemudahan oleh pemerintah untuk bisa membuat PT perorangan. Tapi kalau menurut saya jangan lama-lama kita berada dalam siklus terdaftar di PT perorangan. Harapannya 1 tahun atau 2 tahun ke depan dia sudah bisa mendapatkan partner, dia sudah bisa mendapatkan akses network, dia bisa mendapatkan pasar yang baik, sehingga bisa melangkah ke perseroan terbatas yang bukan perorangan, sehingga bisnisnya menjadi naik kelas. Gitu sih Mbak Debo. Saya rasa ini adalah adalah kesempatan buat para pengusaha pemula untuk bisa segera mendaftarkan PT persorangannya dan bisa mengakses pasar dan bisa mengakses perbankan pula untuk bisa mendapatkan permodalan. Baik, Pak Iqbal, terima kasih banget untuk inspirasi, saran, dan semangatnya untuk para pengusaha muda. Jadi untuk para pengusaha muda, jangan takut untuk memulai bisnisnya saat ini dengan segala potensi dan kreatif yang ada. Karena pemerintah juga sudah mendukung kita dengan inovasi-inovasi PT perorangan dan juga perizinan-perizinan yang semakin dimudahkan oleh pemerintah. Begitu ya Pak, kira-kira ya Pak ya? Betul sekali. Sebelum kita memasuki ke sesi utama saat ini, mungkin boleh diberikan kata sambutan dari Pak Angga dan juga Pak Iqbal mengenai saran, semangat, dan mungkin dukungannya dari Kadin, HIPMI, dan juga BKPM mengenai PT Perorangan dan juga bagi para pengusaha di Indonesia. Silakan mungkin terlebih dahulu untuk Pak Angga Wira. Oke, makasih Debo ya. Intinya era sekarang ini kan era kolaborasi ya, kolaborasi, inovasi, kreativitas. Government atau kita kan nggak bisa berdiri sendiri. Kebetulan juga saya latar belakangnya juga sama dengan Pak Iqbal, kita sama-sama di dunia usaha, aktif di HIPMI, juga ketemu dengan teman-teman. Jadi untuk bisa naik kelas tentunya memang diperlukan berbagai macam dorongan dan insentif dari pemerintah, terutama dari sisi perizinan. Tapi lebih dari itu kita harus kolaboratif tadi, Debo. Nah ini makanya kita harus berusaha menumbuhkan ekosistem yang kolaboratif. Karena ada pepatah mengatakan untuk berjalan lebih jauh berjalanlah bersama-sama. Nah situasi seperti itu yang harus kita ciptakan sehingga kita bisa mendorong dan saling support. Yang disampaikan oleh Pak Iqbal ya jangan lama-lama PT perseorangan gitu kan. Itu untuk sarana belajar. Tapi di sisi lainnya itu harus berusaha untuk bisa naik kelas. Kita punya potensi yang cukup luar biasa, kita punya sumber-sumber daya alam yang luar biasa, kita punya pangsa pasar juga yang luar biasa dan banyak keunggulan-keunggulan yang bangsa kita miliki. Kelemahannya menurut saya cuma satu, ya tadi kualitas SDM yang harus terus kita tingkatkan dan tadi semangat kolaboratif di antara kita harus menjadi salah satu hal yang kita kedepankan. Jadi persaingan boleh, tapi persaingan dalam suasana yang kolaboratif. Itulah tantangan yang kita hadapi saat sekarang ini. Makasih Debo, semoga acaranya. Terima kasih banyak Pak Angga Wira. Dan teman-teman di View Office bisa terus memberikan impact positif untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Oke, thank you banget Pak Angga Wira. Mungkin selanjutnya silakan Pak Iqbal disampaikan. Ya, bagi masyarakat yang saat ini sedang mengikuti webinar ini, mungkin tanpa ragu-ragu mulai dari sekarang sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk perusahaannya itu terdaftar dalam PT Persorangan. Dan saya mengucapkan selamat nih buat izin.co yang sudah mulai mensasar PT Persorangan ini, dan mereka-mereka yang mau mendaftar bisa dibantu oleh izin.co. Sekarang kan eranya mobile ya, kemana-mana ketemu ide baru, langsung aja idenya itu langsung diturunkan dalam bentuk konkretnya, dia daftar di izin.co, nanti mungkin bisa teman-teman izin.co pandu bagaimana cara membuat izin PT Persorangan dan langsung terdaftar, dan dia bisa menggunakan PT tersebut sebagai langkah awal dia untuk memulai mendapatkan pembiayaan, mendapatkan mentoring dari para yang sudah pernah sukses di bidang tersebut, sehingga harapannya
para pengusaha-pengusaha pemula ini bisa segera untuk bangkit, apalagi di akhir-akhir pandemi. Saya berharap ini adalah akhir pandemi, saatnya kita untuk mulai rebound dan mengambil peluang yang ada saat ini di Indonesia. Dan harapannya nggak hanya di Indonesia, mungkin bisa mulai merambah ke regional. Itu Mbak Deborah, sukses buat penyelenggaraan webinar ini. Ini sangat positif. Ayo ambil ilmunya, tangkap manfaatnya, dan insya Allah dalam waktu dekat juga mendapatkan cuan-cuan. Oke. Baik, terima kasih banget Pak Iqbal dan juga Pak Angga untuk waktunya hari ini. Semoga menjadi Sama-sama, Mbak Deborah. inspirasi buat bagi banyak pengusaha muda di Indonesia untuk berkarya di era kolaboratif ini. Jangan takut untuk memulai bisnisnya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Iqbal dan juga Pak Angga. Sama-sama. Baik, para Sukses. hadirin sekalian, saat ini kita akan memasuki sesi utama kita, yaitu adalah sesi pemaparan mengenai PT Perseorangan, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Notaris Tevi Alfani, SHMKN, Notaris dan PPAT Banten, Notaris Koperasi, dan juga Notaris Perbankan Syariah, yang kebetulan juga sudah hadir di studio bersama kita hari ini. Selamat sore, Bu Stevi. Sore, Deborah. Baik Bu, terima kasih untuk kehadirannya yang mau sharing ilmu nih Bu hari ini sama kita semua. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih juga ya udah diberi kesempatan. Sama-sama Bu. Baik, untuk para hadirin sekalian semua yang memang ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai PT Perseorangan, itu bisa disampaikan di kolom chat yang nanti akan kita adakan pada selesai sesi pemaparan kita di sesi tanya jawab. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Stevi. Silakan Bu. Ya, selamat sore para hadirin sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai PT Perorangan secara global aja ya. Jadi PT Perorangan ini masih hangat banget nih sekarang. Baru aja launching di bulan lalu. Baru launching di bulan lalu di Oktober 2021. Yang merupakan hasil godokan ya dari para kementerian kita, sehingga menghasilkan suatu inovasi yang memudahkan para pengusaha tentunya ya. Nah, kita mulai aja dari mulai dasar hukumnya. Jadi semuanya ini berangkat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah terbit di tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang kita biasa kenal dengan UU Cipta. Kemudian iya, sudah terdengar ya? Sudah nyala? Sudah masuk? Ya, semuanya jadi berangkat dari UU CK di tahun 2020, terbit Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang UU CK, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan peraturan-peraturan pemerintah di tahun 2021. Yang pertama ada Peraturan Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Kemudian dilanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan, pendirian, perubahan, pembuaran yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021. Nah, ini yang teknisnya mengenai tata cara pendirian, pendaftaran pendirian, perubahan, pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Ya, next kita lanjut. Kita masuk ke pemaparan UU CK dulu ya. Jadi di UU CK itu ada definisi perseroan terbatas. Nah, ini sebelumnya memang sudah ada kan ya, diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Namun sejak UU CK ini launch, jadi kita harus mengacu kepada pasal 153 UU CK ini. Dulu itu kan perseroan terbatas itu hanya antara 2 orang atau lebih pemegang saham atau pendiri
yang memasukkan modalnya ke dalam suatu badan hukum. Nah, di situ dia baru bisa disebut namanya perseroan terbatas. Tapi untuk setelah adanya UU CK ini, kita mengenal ada 2 macam PT. Yang pertama PT biasa atau yang biasa kita kenal dari zaman dulu itu yang minimum pemegang sahamnya ada 2 orang atau lebih. Dan yang baru-baru ini launch ini di Oktober 2021 kemarin ini adalah PT perorangan atau yang didefinisi di UU CK ini kita bisa lihat, boleh ditampilkan. Badan hukum perorangan adalah badan hukum yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, di sini jelas ya bahwa kalau misalkan untuk skala usaha yang dibolehkan untuk PT perorangan ini di UU CK sudah diatur sendiri bahwa hanya masuk ke skala usaha mikro dan kecil. Nah, memang ini cocok banget sih buat para pengusaha yang baru mau mulai bisnisnya ya Dep ya. Nah, itu seperti startup itu cocok banget ini untuk pakai PT perorangan dulu, baru nanti di scale up gitu ya kan. Nah, kemudian kita masuk ke kriteria skala usaha ini. Di 2021 sudah dikenal kriteria skala usaha berdasarkan OSS RBA ya. Nah, ini juga berangkat dari peraturan pemerintah yang tadi nomor 7 dan nomor 8 2021. Jadi di Indonesia ada 4 skala usaha. Berdasarkan modalnya kita bagi 4. Yang pertama mikro, itu usaha mikro itu sampai dengan di modal sampai dengan 1 miliar rupiah. Kemudian untuk skala usaha kecil sampai dengan 5 miliar rupiah. Selanjutnya menengah sampai dengan 5 miliar. Kemudian besar sampai dengan 10 miliar. Jadi karena PT perorangan ini hanya mencakup skup mikro dan kecil, di sini kita harus ingat bahwa PT perorangan hanya bisa didirikan sampai dengan modalnya itu adalah 5 miliar rupiah ya, nggak boleh lebih dari itu. Begitu lebih harus langsung pindah ke PT biasa. Lanjut, skala usaha ini juga kita mesti tolak ukurnya nggak dari modalnya aja ya. Modal itu kan pada saat kita pendirian awal. Nah, kemudian kan pasti PT itu kita berharapnya berkembang. Nah, kita tolak ukurnya kemudian dari omset tahunan juga. Kalau dari omset tahunannya untuk PT Mikro itu sampai dengan di 2 miliar rupiah. Kemudian PT kecil sampai dengan di 15 miliar rupiah. Nah, inilah yang masuk ke dalam skup PT perorangan, yaitu sampai dengan omset tahunannya 15 miliar rupiah maksimum. Apabila sudah lewat 15 miliar rupiah itu masuknya sudah masuk ke skup menengah sampai dengan 50 miliar rupiah dan selanjutnya besar di atas 50 miliar rupiah tentunya ya. Jadi kalau misalkan memang PT perorangan yang nanti didirikan, yang para pengusaha muda dirikan ini sudah mencapai limit 15 miliar rupiah itu sudah harus langsung cari partner dan scale up ke PT biasa. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kriteria PT perorangan ini apa aja sih yang menjadi kriteria PT perorangan yang kita bisa bedakan dengan adanya PT-PT biasa pada umumnya? Nah, ini spesialnya yang nomor 1 PT perorangan ini, walaupun dia kelihatan simple dan cara pendiriannya mudah, hemat dan lain-lain, dia tuh tetap statusnya adalah sebagai badan hukum. Ada tetap SK Kementerian Hukum dan HAM-nya dalam bentuk sertifikat pendirian. Kemudian kriteria PT perorangan ini yang sangat khas adalah namanya aja perorangan ya, jadi didirikan oleh 1 orang saja cukup. Tapi memang harus WNI. Ini adalah poin pentingnya, harus WNI karena PT perorangan ini memang tujuannya sasaran dari pemerintah adalah untuk memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia. Untuk memulai usaha-usaha gitu ya, biar bisa mengembangkan SDA-SDA yang ada di Indonesia ini tentunya. Kemudian selanjutnya syarat pendirian ini sangat mudah, selain
si WNI ini sudah 17 tahun, nah dia cuma cukup mempunyai KTP dan NPWP, itu 2 syarat utamanya sudah bisa langsung bikin PT perorangan. Dan selanjutnya karena cuma ada 1 orang, jadi si WNI ini merangkap sebagai pendiri, kemudian pemilik modal, kemudian mengurus PT-nya juga yang kita kenal biasanya dengan sebutan direktur. Nah, selanjutnya masih di kriteria PT perorangan. Balik lagi. Modal dasarnya seperti yang tadi kita lihat itu menurut peraturan pemerintah maksimal adalah di usaha mikro dan kecil, yaitu maksimum di 5 miliar rupiah. Dengan jadinya yang kita dapatkan adalah skala usahanya mikro dan kecil ya. Kemudian karena itu KBLI yang dipilih untuk PT perorangan juga harus menyesuaikan dengan skala usaha mikro dan kecil. Jadi memang sih ada beberapa KBLI atau kegiatan usaha yang tidak bisa dipakai untuk PT-PT berskala mikro dan kecil. Contohnya misalnya seperti perdagangan minuman beralkohol, nah itu memang boleh dijalankan oleh PT yang minimum menengah. Ya, kemudian untuk selanjutnya tahapan pendirian PT perorangan ini yang pertama adalah si WNI sudah 17 tahun minimum, mempunyai KTP dan NPWP, langsung aja bikin account nanti ya di ahu.go.id, itu adalah websitenya Kementerian Hukum dan HAM untuk pengurusan usaha. Kemudian selanjutnya registrasi akun pada aplikasi pendaftaran perseroan perorangan, dilanjutkan dengan pesan nama PT. Kemudian mengisi formulir pernyataan pendirian elektronik, dan setelah diisi semua formulirnya itu bisa langsung mencetak sertifikat dan surat pernyataan elektronik. Oke, nah ini juga memang sih kalau misalkan memang awam ya, apalagi yang belum pernah memulai usaha, mungkin sedikit langsung dibantu sama Deborah ya dari jin.co.id. Oke. Siap, Kak. Kemudian selanjutnya memang kalau misalkan di PT perorangan ini bedanya dengan pendirian PT biasa, kan kalau PT biasa itu harus dengan akte notaris dan ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah kalau di PT perorangan ini bedanya juga di sini nih kelihatan bahwa dia hanya perlu mengisi formulir pernyataan pendirian elektronik yang isinya sih memang poin-poin penting dari akte pendirian pada umumnya gitu ya, misalnya mengenai nama PT yang sudah dipesan yang akan digunakan, kemudian kedudukan dari PT tersebut, kemudian tentunya biodata dari pemilik PT yang merupakan pengurus, merupakan pengurus, juga merupakan pemilik modal, kemudian juga besaran modal yang ditaruh di dalam PT. Kemudian selanjutnya ada juga mengenai pemilik manfaat PT. Nah ini penting, walaupun dia PT perorangan, tapi karena dia badan usaha di Indonesia, dia harus bertanggung jawab atas dana-dana yang mengalir di dalam PT-nya itu, dan yang bertanggung jawab tentunya hanya si pemilik ini sendiri langsung gitu ya, sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari PT. Dia tuh untuk menjamin dana yang masuk dan keluar PT terbebas dari transaksi terorisme maupun money laundering. Selanjutnya ini mengenai pembatasan PT perorangan. Semua kemudahan udah diberi nih di PT perorangan ya kan dari pemerintah. Nah tapi pasti ada pembatasan dong, karena kan nggak mungkin kita bisa main diriin PT seenaknya gitu ya. Dengan segitu mudahnya. Nah, jadi pembatasan yang diberikan dari pemerintah kita adalah kalau misalkan kita pendirian PT perorangan di tahun 2021 nih Dep, kita nggak boleh lagi dirikan PT perorangan juga dengan skala usaha mikro kecil di tahun 2021 juga gitu. Jadi kalau misalkan mau pendirian PT baru lagi nanti di tahun 2022 gitu. Oke.
Kita tunggu, jadi dalam 1 tahun hanya boleh berdiri 1 PT mikro kecil atas nama pemilik tersebut gitu ya. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung lihat kelebihan dan kekurangan dari PT perorangan dibandingkan dengan PT biasa ya. Jadi kita mulai yang pertama, kelebihannya tentunya dia nggak usah pusing-pusing mikirin aduh mau partneran sama siapa nih, bisnis partnernya siapa nih gitu kan. Kadang-kadang juga kalau masih baru enakan jalanin sendiri aja deh daripada nanti repot mesti collab sama orang lain gitu kan. Jadi semua dia pikirin sendiri. Ya udahlah sendiri aja, bikin PT perorangan, udah punya KTP, udah punya NPWP, kita langsung bikin PT perorangan. Kemudian juga karena masih baru, modalnya nggak bisa gede-gede, nggak masalah. Jadi PT perorangan ini memang khusus PT perorangan aja ya, pendiriannya itu memang sangat mudah dan sangat hemat lah ya dibandingin pendirian PT pada umumnya ya. Kemudian selanjutnya untuk pendiriannya juga nggak perlu repot-repot ke notaris, bikin-bikin akte gitu ya. Nah ini langsung aja mengisi formulir pernyataan pendirian di akun pendirian PT perorangan itu. Nanti itu juga bisa dibantu ya Dep ya kalau dari izin.co.id ya. Bisa Kak. Bisa ya. Kemudian selanjutnya besaran modal. Nah besaran modal ini juga nggak perlu dipikir-pikir mau berapa ya, bagian aku berapa, bagian dia berapa. Karena kan memang cuma sendiri, ya udah langsung aja ditaruh semampunya berapa, maksimum 5M gitu ya. Bahkan dari 10 juta pun juga udah boleh bikin PT pendirian gitu kan. Selanjutnya untuk kelebihannya lagi, ini yang tadi kita awal udah bahas, walaupun dia mudah, dia gampang, dia tetap aja statusnya itu badan hukum. Artinya di sini ada pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi dia, antara NPWP dia dengan NPWP PT perorangan atau kekayaan PT perorangan ya. Gitu. Kemudian selanjutnya ini juga ada support dari kementerian kita juga, Kementerian Investasi dan Kementerian Perpajakan, ada benefit buat pajak UMK. Nah ini 0,5% dari omset berlaku selama 3 tahun sejak terdaftar. Kemudian untuk insentif pajak juga bisa didapatkan nih, insentif pajak PPh final UMK 2021 ini ditanggung oleh pemerintah seutuhnya. Tadinya udah sempat stop ya, tapi diperpanjang nih sampai Desember 2021. Jadi kalau misalkan memang mau mendirikan ya mendingan sekarang-sekarang aja deh, mumpung PPh finalnya masih dapat insentif dari negara gitu kan. Ini diatur di PMK 9 tahun 2021. Nah, biasanya memang semua tuh udah kayak mata koin, ada kelebihan, ada kekurangan ya kan. Nah, kekurangannya ini ada beberapa. Yang pertama ada tanggung jawabnya ganda bahkan triple gitu ya. Karena kan si satu orang ini tuh dia harus menanggung tanggung jawab sebagai pemegang saham, sebagai direksi, komisaris, semua dipikirin sendiri. Nah, sehingga kadang-kadang mungkin kita bisa perkirakan bahwa manajemen atau pengelolaan PT ini menjadi kurang terjamin, nggak bisa serapi PT-PT biasa gitu yang punya bagian yang khusus pengawasan, bagian yang khusus operasional, seperti itu. Kemudian selanjutnya karena semua permodalan berasal dari diri sendiri, jadinya modalnya juga jadi terbatas gitu, susah untuk top up modal ke dalam PT. Sumbernya kan dari dia aja ya. Nah kemudian hanya dapat diberikan untuk skala usaha kecil dan mikro. Nah ini kenapa kayak gitu? Karena kan sesuai dengan peraturan pemerintah juga ya, nggak boleh mengambil KBLI yang di luar skala usaha mikro dan kecil. Jadi memang harus di dalam skup UMK aja. Ya kita lanjut ke perbandingan antara PT biasa dan PT perorangan. Di sini saya bikin simple aja, ada 7 pembanding. Nah, PT perorangan versus PT biasa ya.
Pendirinya untuk PT biasa itu minimum 2 orang atau 2 pihak. Nah, pendirinya ini bisa berupa warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum. Badan hukum ini bisa berupa PT PMDN, PT PMA, yayasan, dan lain-lain. Selama dia ini memiliki status sebagai badan hukum gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk PT perorangan, bedanya dengan PT biasa, dia hanya tok untuk WNI dan hanya 1 orang aja. WNI-nya ini syaratnya punya KTP dan NPWP. Nah, jadi nggak bisa PT perorangan untuk orang asing gitu ya. Kemudian selanjutnya prosedur PT biasa ini dengan akte pendirian dan SK. Kemudian kalau PT perorangan hanya dengan formulir pernyataan pendirian dan sertifikat pendaftaran. Nanti bentuk SK-nya pun bentuk sama-sama namanya nomor SK, tapi bentukan SK-nya itu berbeda, Dep. Jadi kalau untuk yang SK PT biasa itu kan memang pengesahan gitu ya bunyinya, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara untuk PT perorangan ini bentukannya akan disebut di state di situ bahwa ini adalah sertifikat telah diketahui pendiriannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi beda sifat ya, yang satu hanya terdaftar diketahui, yang satunya untuk PT biasa itu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut ke skala usaha, untuk PT biasa ini boleh didirikan untuk segala skala usaha. Skala mikro, kecil, menengah, besar boleh semuanya. Kecuali untuk PT PMA aja ya, PT PMA itu harus start mulainya langsung di skala usaha besar. Kemudian selanjutnya kalau untuk PT perorangan ini hanya boleh sampai dengan mikro dan kecil. Begitu dia lewat dari modal usaha 5M atau omset tahunannya 15M, dia harus langsung pindah ke PT biasa karena udah nggak memenuhi syarat sebagai PT perorangan. Kemudian untuk modal maksimal, nah tadi kalau untuk di PT perorangan itu kan di 5M ya dan omsetnya 15M. Sementara di PT biasa ini boleh sampai tidak terbatas, mau sampai triliunan juga boleh ya. Kemudian selanjutnya untuk penanaman modal, untuk PT biasa ini boleh dia modalnya atau investasinya adalah dari pihak dalam negeri maupun asing. Atau biasa kita kenal kalau PT biasa yang bermodal asing itu PT PMA ya. Nah kalau misalkan untuk PT perorangan dia hanya boleh untuk investasi dalam negeri. Jadi memang hanya boleh PT perorangan itu didirikan oleh WNI. Untuk organ PT ini yang menyebabkan manajemen di dalam suatu perseroan terbatas itu terjadi. Kalau di PT biasa ini harusnya manajemennya lebih baik ya atau pengelolaannya lebih baik karena dia tuh organ besarnya aja terdiri dari 3. Yang pertama rapat umum pemegang saham yang terdiri dari para pemegang saham, orang-orang yang memiliki dana dan menaruh sahamnya dalam PT. Nah yang kedua ini direksi, ini untuk yang menggerakkan PT secara operasional. Nah direksi ini juga biasanya di bawahnya banyak-banyak lagi nih, banyak macam cabang-cabang lagi supaya bisa membantu tugas dan kewajiban dari direktur. Kemudian yang ketiga ini komisaris itu di bidang pengawasan, jadi dia yang pakemnya dari PT sehingga bisa berjalan dengan baik nih modal yang ditaruh dari pemegang saham dijalankan direksi dan diawasi oleh komisaris. Sementara untuk di PT perorangan memang ini yang menyebabkan mungkin akan terjadi kurang baiknya manajemen di dalam PT ini karena memang semuanya ini sifatnya adalah tunggal, dia doang, dia sebagai pemegang saham, merangkap pengurus atau direktur, dia sendiri yang juga mesti aware kalau ada apa-apa. Jadi pakemnya memang hanya di dia aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, apakah bisa PT perorangan nantinya jadi PT biasa? Gimana Ibu Deborah? Bisa. Bisa tentunya ya. Memang pemerintah kita ini mengharapkan kalau kita berinvestasi di Indonesia ini nanti makin lama akan makin berkembang,
makin naik usahanya sehingga bisa maju dari misalkan tadinya usaha mikro jadi kecil, kemudian jadi menengah, jadi besar. Nah, begitu juga dengan di launch-nya PT Perorangan ini. Harapan dari pemerintah tentunya pasti setelah bisa start dulu nih, mulai dulu dari PT Perorangan, nanti setelah bisa misalkan mencapai omset di 15M gitu ya. Nah, kita harus sebagai konsultan hukum juga ya dan sebagai konsultan bisnis dari pihak izin itu menyarankan kepada masyarakat bahwa kalau misalnya dia sudah reach 15M itu harus langsung convert jadi PT biasa gitu ya. Nah, caranya gimana ini mengubah PT Perorangan menjadi PT biasa? Yang pertama, melakukan perubahan status melalui akta notaris. Jadi nanti ada akte notaris yang mengubah surat pernyataan pendirian secara elektronik yang pertama di submit di ahu.go.id itu untuk pendirian menjadi anggaran dasar yang dimuat dalam akta notaris. Sebenarnya sih inti-intinya sudah tercakup ya di surat pernyataan pendirian, tapi nanti karena harus diubah menjadi anggaran dasar, tentunya akan ada kelengkapan-kelengkapannya seperti misalnya tadinya hanya satu pihak, ada partnernya di situ, ada direksi, ada komisaris, ada rapat umum pemegang saham dan lain-lain. Kemudian selanjutnya setelah membuat akta notaris, nanti didaftarkan perubahan statusnya tersebut secara elektronik. Semuanya itu masuk ke dalam sistem elektronik Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya nanti di Kementerian Hukum dan HAM juga akan ditampilkan surat pernyataan secara elektronik juga yang menjamin bahwa semua data dan semua akte ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan keinginan para pihak yang dimuat dalam akte notaris. Nah, kapan kita harus mulai menyarankan PT-PT itu kalau misalkan sudah harus diubah menjadi PT biasa, itu ada 2 poin utama. Yang pertama, kalau pemegang sahamnya menjadi lebih dari 1 orang atau ada investor baru nih yang mau naruh saham di PT tersebut, nah boleh tuh langsung diubah menjadi PT biasa. Atau memang kalau misalkan aduh udah kerepotan 1 orang aja yang handle PT ini udah jalan, nah mau nambah 1 orang lagi, mau disuruh-suruh jadi direktur, nah itu harus langsung convert jadi PT biasa. Kemudian yang kedua ini kalau sudah nggak memenuhi kriteria sebagai UMK, yaitu misalnya tadi modalnya udah lebih dari 5M dan omsetnya juga lebih dari 15M, harus tentunya udah nggak memenuhi syarat ya menjadi PT Perorangan, jadi harus langsung convert menjadi PT biasa gitu. Oke, saya kira cukup itu aja ya pemaparan mengenai PT Perorangan. Kita bisa mulai sesi tanya jawab apabila ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih banyak Bu Stevi atas pemaparan yang di sharing nih sama kita semua. Ini sebenarnya banyak insight baru sih yang jadi selain dari sisi modal untuk menentukan PT Perorangan ada batasan, tapi ternyata dari sisi omset juga ada batasan. Jadi ada 2 hal yang perlu kita ketahui ya. Iya, betul. Gitu, jadi modal dan juga omset. Kemudian memang ada kelebihan dan juga kekurangan. Namun terlepas dari segala kekurangan itu memang banyak kelebihan yang bisa diambil juga dari PT Perorangan untuk para masyarakat, pengusaha yang memang tadinya belum memiliki badan hukum, bikin PT Perorangan itu juga ada banyak benefitnya. Yang pertama tadi kalau saya simpulkan yaitu pembuatannya memang lebih simpel dibanding PT biasa. Dan juga kalau memang pengusaha tersebut belum memiliki partner bisnis untuk kongsian, itu nggak usah cari partner kemana-mana, memang jalanin bisnis dulu aja sendiri pakai PT Perorangan. Namun yang paling penting poinnya tadi saya tangkap adalah masalah pajak. Ya kalau perorangan itu kan akan paling menarik ya bagi para pengusaha. Benar, kalau pengusaha itu pasti juga ada concernnya masalah pajak ya Bu. Jadi kalau perorangan itu kan nanti pajak progresif terus, sedangkan kalau misalnya PT kita bisa menikmati pajak UMKM 0,5% ya Bu ya. Betul. Dan juga ada insentif pajak dari pemerintah sampai akhir 2021. Nah jadi kalau misalnya memang bisnisnya belum berbadan hukum, boleh kita scale up
jadi PT. Gitu ya Bu kira-kira ya? Ya betul. Oke, sekarang kita masuk aja ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung sesi tanya jawab ya Bu ya? Boleh. Pertanyaan yang pertama, jika kita sudah membuat PT perseorangan dan NPWP perusahaan, apakah sudah bisa mengikuti tender di pemerintahan? Nah, kalau misalkan kita ngomongin tender ya, tentunya tender-tender tuh pasti mintanya ada NIB namanya. Jadi setelah kita pendirian PT maupun walaupun dia PT perorangan atau PT biasa, tetap saja kita harus lanjut ke OSS. Di situ di OSS kita bisa urus NIB dan perizinan-perizinan lain-lainnya. Nah itu semuanya berdasarkan balik lagi ke skala usaha dia dan tingkat resiko mengenai KBLI yang dipilih. Nah jadi kalau untuk resiko rendah memang cukup NIB aja. Kalau resikonya menengah itu namanya ada sertifikat standar, dan selanjutnya kalau resikonya tinggi misalnya perdagangan obat gitu ya, nah itu harus sampai dengan izin usaha gitu. Oke, jadi kembali ke yang melaksanakan tender itu ya. Mereka membuka tendernya untuk skala perusahaan apa dan apakah sudah memiliki izin-izin yang termasuk di dalamnya gitu ya Bu ya. Apabila ada izin yang dibutuhkan untuk KBLI yang dipilih tersebut, memang harus segera diurus gitu ya di dalam OSS, online single submission. Misalnya kayak alat kesehatan, berarti kita harus mengurus izin IPAK-nya dulu gitu ya Bu kira-kira ya. Iya betul. Oke baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk, sebentar. Untuk CV yang sudah ada, apakah bisa diubah menjadi PT? Nah, kalau CV dengan PT itu dua badan usaha yang berbeda ya. Kalau CV itu kan badan usaha non badan hukum. Sementara kalau PT ini badan hukum. Jadi nggak bisa dari CV disambung menjadi PT. Kalau mau ya pendiri-pendiri CV ini misalnya membubarkan CV sambil mendirikan PT baru tapi pendirinya sama gitu kan. Nah jadi memang itu dua hal yang berbeda, nggak bisa disambung CV convert jadi PT gitu, nggak bisa. Karena CV badan usaha, PT badan hukum, jadi dua hal yang berbeda. Jadi harus bikin baru jatuhnya ya Bu ya? Betul, jadi walaupun sama-sama badan usaha, yang satu tuh non badan hukum, yang satu badan hukum. Oke, baik Bu, paham. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk PT perorangan ini ada unsur permodalan berdasarkan kesepakatan pendiri. Apakah ada minimal nominalnya atau boleh misalnya Rp1 atau 100.000, apakah ada batasannya minimalnya? Lalu kalau di PT biasa kan ada modal disetor tuh. Biasanya kan ada minimal modal disetor, berapa kita harus setorkan kan ke bank, nanti bukti setornya kita lampirkan ke Kemenkumham ya Bu ya. Nah lalu kalau PT perorangan ini, apakah ada unsur modal setor dan apakah modal tersebut itu harus disetorkan benar-benar? Nah, jadi kalau ini juga hal yang berbeda ya antara PT biasa dengan PT perorangan. Kalau PT perorangan ini memang disebutkan nggak ada minimumnya berapa, yang penting sampai dengan maksimum 5M. Jadi bebas, benar-benar dia bisa state sendiri modalnya mau berapa, asalkan nggak lebih dari 5M gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan untuk upload setor modal itu memang semua PT sih saya rasa memang harus upload setor modal. Nah tapi bedanya untuk di PT biasa dengan PT perorangan ini jenis modalnya tuh kalau di PT biasa ada modal dasar, modal disetor ditempatkan. Sementara kalau di PT perorangan ini hanya modal aja. Jadi sifatnya mungkin permodalannya mirip aset CV ya, nggak di state. Dia tuh modal dasar dan modal ditempatkannya, tapi hanya besaran modalnya tuh berapa gitu. Oke, jadi nggak ada minimal lah ya, sampai saat ini nggak ada batasan minimalnya berapa. Jadi kalau misalnya kita mau bikin 1 juta dulu, untuk perorangan skalanya kira-kira kayak gitu, 5 juta itu bebas lah ya, berarti ya Bu ya. Baik, Karena untuk support UMK ya. Iya, memang tujuannya PT perorangan ini untuk support UMK ya. Iya betul. Jadi nggak ditentukan. Kemudian kalau salah satu unsur organ dalam PT itu kan ada RUPS. Nah, apakah di dalam PT perorangan itu ada RUPS juga, Bu? Nggak perlu ada RUPS karena hanya satu orang ini aja yang bertindak untuk PT-nya.
Jadi kalau misalkan ke depannya memang akan dibuka pilihan-pilihan tambahan dari PT Perorangan ini. Kalau sekarang ini kan memang hanya sampai pendirian aja. Cuma memang nanti ke depannya pasti ada namanya perubahan untuk PT, perubahan misalnya dia tadinya modalnya 1 juta, naik modal nih, peningkatan modal nih jadi 10 juta gitu ya misalnya gitu. Nah, nanti akan dibuka kesempatan dari Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang memang masih digodok kayaknya. Oke. Nanti untuk perubahan. Nah, perubahannya ini juga bentukannya adalah karena dia tadinya nggak ada akte, nggak perlu ada RUPS juga. Jadinya bentuknya hanya pernyataan secara elektronik aja. Surat pernyataan secara elektronik bahwa mau mengubah sesuatu tentang PT-nya. Kemudian mungkin akan terbit juga sertifikatnya lagi gitu. Bahwa telah dilakukan perubahan untuk PT-nya. Oke, baik. Jadi kalau PT Perorangan nggak perlu ada RUPS ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik lainnya nih Bu. Kalau di dalam PT seperti kita tahu itu kan ada batasan masa jabatan direksi. Nah, rata-rata orang bikin jabatan direksi itu setiap 5 tahun sekali, nanti perlu perpanjangan ya, kayak presiden ya Bu. Nah, kalau di PT Perorangan ini kan udah dia sendiri, apakah ada batasan masa jabatannya nih Bu? Harus perpanjang setiap berapa lama sekali kah? Atau memang dia ya udah pendiri satu dia berlaku terus atau gimana tuh Bu? Berlaku terus panjang, belum ada hal-hal yang menyebabkan dia harus menjadi PT biasa. Oke. Berlaku terus. Jadi memang perbedaannya signifikan banget ya Bu ya kalau misalnya dari PT Perorangan sama PT biasa ya. Gitu. Oke, ini karena keterbatasan waktu, ini kita ada satu pertanyaan terakhir aja ya. Kita satu lagi Bu ya, pertanyaan mohon untuk dijawab. Ini juga menarik soalnya untuk saya. Di dalam permodalan PT Perorangan itu, apakah bisa berbentuk uang atau bisa diganti dalam bentuk aset? Jadi di peraturan pemerintah sendiri sudah diatur bahwa yang modal sampai dengan 5M itu adalah di luar aset-aset seperti tanah dan bangunan. Oke. Jadi memang bentuknya uang gitu. Jadi harus liquid uang yang dimasukkan dalam permodalan PT Perorangan, nggak bisa dalam bentuk aset emas segala macam tanah nggak bisa gitu ya? Iya, kalau misalkan dia mengukur dari skala usaha yang ditetapkan dari peraturan pemerintah yang terakhir berlaku di tahun 2021 ini, memang seperti itu. Segala nilai-nilai sampai dengan 5M itu adalah di luar dari nilai tanah dan bangunan. Oke, baik paham. Mudah-mudahan teman-teman hari ini juga terinspirasi dan mendapat pencerahan dari pemaparan yang Bu Stevi berikan pada hari ini. Mungkin sepatah dua patah kata Ibu closing speech untuk para teman-teman pengusaha sekalian yang sudah hadir menonton kita hari ini. Ya. Pertama, terima kasih untuk izin.co.id sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pemaparan. Juga semangat terus buat para pengusaha-pengusaha muda supaya kita bisa terus berkarya dan seenggaknya mulai dulu nih dari PT Perorangan. Kita mulai dulu dari yang kecil, nanti lama-lama di scale up jadi sukses deh pokoknya. Sukses buat kita semua. Sukses buat kita semua, semangat tuh para pengusaha muda, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mengembangkan bisnisnya, mulai dulu aja, mau PT Perorangan, mau PT biasa, apapun itu, yang penting kita majukan perekonomian Indonesia kita. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk izin.co.id menyampaikan pemaparan hari ini, kiranya bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Semangat pengusaha muda, selamat sore dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Bisnis lebih mudah bersama Izin. Hanya dengan Izin, pendirian PT Anda bisa selesai dengan cepat, mudah, dan akurat. Butuh bantuan cek nama PT? Takut mirip kompetitor? Pakai fitur cek nama PT di website Izin. Ingin dirikan PT dari rumah? Pakai Izingo. Kebutuhan legalitas PT Anda langsung diantar ke rumah Anda. Mau cek proses pendirian PT Anda? Pakai tracking sistem Izin langsung dari HP Anda. Udah kan? Tunggu apa lagi? Hubungi Izin segera. Start your business right bersama Izin.
berusaha dengan dan